Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan di hari Sabtu ini, eh, kita akan membahas PPU ya, salah satu subkomponen eh, untuk SNBT ya. Nah, jadi post-test yang akan kalian kerjakan, nah nanti ya kalian akan kerjakan, yuk munculkan dulu nih di layar kalian. Jadi nanti pada saat pengerjaannya sudah terbayang ya apa yang soal yang muncul itu seperti apa. Jadi sebelum nanti kita atau kalian ya sebelum kalian mengerjakan masing-masing ya nanti ibu kirimkan linknya Gform ya link Gformnya untuk kalian kerjakan. Jumlah soal post testnya itu 10 soal ya. Nanti post testnya 10 soal. Nah untuk jam pertama ini PPU ya, PPU. Soalnya itu yang akan kalian kerjakan ini analogi soal dari soal TO yang kemarin. Nah, tapi diambil 10 soal yang termasuk yang di rasa sulit gitu ya, dengan perolehan nilai yang lebih sedikit jumlah benarnya dari peserta ujian peserta TO-nya kemarin gitu ya, berdasarkan ABS yang dari TO kemarin gitu ya. Nah, sudah tampak di layar ya soal post-test yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi langsung saja biar nanti pengerjaannya mudah. Ibu munculkan soalnya, tapi nanti pengerjaan masing-masingnya kalian kerjakan di Gform gitu ya. Nah, untuk soal nomor satu yang ditanyakan kalimat yang tidak logis. Kalau kalian menemukan soal seperti ini ya, kalimat tidak logis ini arahannya bisa dua sebenarnya ya, yaitu cari kalimat yang tidak masuk akal gitu ya, atau yang tidak efektif gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk nanti kalian lihat nih di kalimat 1 sampai 5. Kalian fokusnya hanya di kalimat 1 sampai 5 nih. Jumlah bukan soal ya. Jumlah kalimat yang muncul dalam teks ini ya ada 10. Nah, kalian fokusnya di 5 kalimat aja berdasarkan opsi yang munculnya tentu 5 ya di sini. Kalimat mana saja? Kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Di antara kalimat 1 sampai 5, kalian pilih mana yang tidak logis. Tadi antara tidak masuk akal atau tidak efektif. Nah, kalau tidak efektif itu sebenarnya salah satunya juga tidak masuk akal gitu ya. Di pelajaran di pembahasan TKA ya, kalian juga pernah menemukan pembahasan kalimat yang tidak efektif ya, dengan minimal syarat yang harus terpenuhi dari sebuah kalimat yang efektif ya. Yang kalimat yang efektif itu minimal gagasannya terpahami, dengan cirinya apa? Minimal subjek predikat jelas gitu ya. Seperti itu. Nah, Ibu akan tandai dulu yang ditanyakan kalimat yang tidak logis. Dalam konteks soal TPS, dalam hal ini PPU gitu ya. Kita pastikan minimal subjek predikat jelas dulu, terus baru kita cek lagi misalkan SP-nya semuanya aman gitu ya, subjek predikat aman. Kita pastikan penggunaan kata-katanya tepat ya. Nah, di pembahasan TKA juga sudah pernah dibahas mengenai syarat sebuah kalimat dinyatakan efektif ya. Penggunaan kata-katanya tepat itu minimal, bukan minimal ya. Salah satunya konjungsi yang digunakan tepat ya, pronomina alias kata gantinya tepat, preposisi alias kata depannya juga tepat. Ibu sementara lisankan ya. Nah, kita cek kalimat pertama. Jadi yang baru Ibu sebutkan baru 2 syarat kalimat efektif ya. Nah, sambil berjalan kita bahas. Kalimat yang pertama,
sejak 1921. Nah, untuk mengetahui SP-nya jelas atau tidak, kita cek pola kalimatnya ya. Sejak 1921, ini keterangan ya. Terus perjuangan Ki Hajar gitu ya. Ini sebagai apa? Menduduki fungsi subjek ya. Berubah ini sebagai predikat lewat atau melalui lapangan perguruan nasional. Nah, ini sebagai apa? Menurut kalian ini keterangan ya. Nah, tadi apa? Subjek predikat minimal ada. Nah, ini ibu tandainya seperti ini saja ya. Ini subjek, ini predikat ya. Sementara seperti itu ya. Oke. Nah, SP-nya ada. Aman ya kalimat satu ya. Dan kalau kita cek secara penggunaan kata-katanya, konjungsi dan lain-lainnya gitu ya. Pronomina. Di sini tidak muncul pronomina sebenarnya ya. Tidak ada kata ganti dalam kalimat satu. Terus kata depannya juga di sini lewat atau melalui gitu ya. Juga tidak masalah ya. Ini L-nya ada ya, ini ketutup. Oke. Eh, dari segi apa lagi? Masuk akal dan tidaknya ini masih aman gitu ya. Terus syarat kalimat yang efektif juga adalah hemat. Nah, di sini tampak hemat ya. Terus, nah, yang selanjutnya juga harus paralel. Nah, di sini aman ya, sejajar nih. Tidak ada kesalahan ya atau kalimat satu efektif ya. Jadi kalimat satu bukan jawabannya karena kita mencari yang tidak efektif, tidak logis ya. Kita cek kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua awalnya, nah ini awalnya itu memiliki fungsi keterangan ya. Awalnya memiliki fungsi keterangan. Iya, nah yaitu kata ganti atau pronomin atau pronoun ya. Ya, sebagai subjek bergabung sebagai predikat ya. Dengan kelompok belajar yang bernama Selasa Kliwon yang dipimpin. Nah, yang bernama, yang dipimpin dan seterusnya. Di situ kan yang itu perluasannya ya. Nah, jadi masih nyambung menjadi sebuah frasa yang menduduki fungsi keterangan. Kenapa keterangan? Nah, salah satu cirinya adalah sini diawali oleh preposisi dengan. Salah satu ciri keterangan itu diawali oleh preposisi atau kata depan. Berarti dengan sampai titik ini adalah keterangan ya. Nah, dari segi munculnya subjek predikat ada. Ia itu subjek, bergabung itu predikat. SP ada ya, aman ya gagasannya. Terpahami, oh ada yang bergabung nih. Siapa ia gitu ya. Nah, terus penggunaan kata-katanya juga aman, preposisinya juga ini sudah tepat, tidak menghalangi fungsi subjek predikatnya gitu ya. Maksud tidak menghalangi fungsi predikatnya itu subjeknya muncul, predikat muncul gitu ya. Konjungsinya juga ini masih aman ya. Dan seterusnya. Nah, kalimat, oh, Ibu hampir lupa ya, ini sedang persiapan post-tes, hampir Ibu, nih berarti ini bonus ya. Nah, ini bonus aja untuk kalian, sisanya jawabannya antara 3, 4, atau 5 gitu ya. Hampir Ibu lupa, ini nanti harusnya belum dibahas langsung ya. Jadi nanti ini bonus untuk kalian. Jawabannya antara 3, 4, atau 5. Nah, caranya tadi seperti tadi. Minimal SP-nya jelas. Kalimat satu dan 2 SP ada tadi ya. Nanti coba kalian cek kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Mana yang
kalimatnya tidak logis atau tidak efektif, minimal SP-nya ada. Clue-nya apa? Clue-nya itu yang itu tidak bisa kita pisah, masih nempel dengan kata yang di depannya. Jadi itu masih nyambung gitu ya. Menduduki satu buah fungsi kalimat. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Clue-nya ada konjungsi yang tidak tepat gitu ya. Jadi, hampir lupa ya, ini harusnya nanti dibahasnya pada saat beres kalian mengerjakan pas tes. Oke, jadi untuk KTW ini ya. Untuk KTW sebenarnya arahannya itu diawali dengan pembahasan materi. Nah, langsung saja sekaligus melihat soalnya, materinya dimunculkan. Ya, hanya nanti kalian tentukan sendiri mana jawabannya pada saat mengerjakan GFOM ya. Oke, soal nomor 2, soal proses yang akan kalian kerjakan nanti. Apa yang ditanyakan? Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi. Nah, situasi dalam bacaan ya. Kalian sering menemukan soal seperti ini. Dan kalau diperhatikan, opsi yang muncul A sampai E ya, itu berupa kata sifat. Untuk opsi dari pertanyaan situasi dalam bacaan. Historis bersifat sejarah gitu ya, kesejarahan, bersifat kesejarahan. Inspiratif bersifat menginspirasi, bersifat inspirasi, dan seterusnya. Nah, nanti kalian, Ibu yakin kalian tidak asing dengan istilah ini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, teksnya berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini sepenggal kisah hidupnya yang fokusnya adalah berkaitan dengan, nah ini dibentuknya perguruan nasional ya. Dibentuknya, oke, sebentar. Kita lihat isinya. Nah, sejak 1921, perjuangan Ki Hajar berubah lewat lapangan perguruan nasional. Nah, awalnya ia bergabung dengan kelompok belajar yang bernama Selasa Kliwon dan seterusnya. Bersamanya tergabung juga Subono, Wiworo, hingga Suryo Putro. Gitu ya. Berdasarkan rapat studi kelompok tersebut, Ki Hajar Dewantara ditugaskan untuk mendidik rakyat. Nah, karenanya pada tanggal sekian ia yang mendirikan perguruan taman siswa dan seterusnya. Melalui perguruan ini, Ki Hajar mencurahkan tenaga dan pikirannya bagi rakyat pribumi. Intinya melalui perguruan tersebut gitu ya. Nah, perguruan taman siswa. Jadi dia mendirikan. Nah, di sini asal mula dimunculkannya taman siswa. Nah, apakah historis? Nah, harus dilihat keseluruhan ya. Harus dilihat keseluruhan. Apakah ini hanya memunculkan sisi kesejarahannya saja atau ada hal yang lain gitu ya. Melalui perguruan ini Ki Hajar setelah mendirikan perguruan taman siswa ya. Nah, itu adalah tempat untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya bagi rakyat pribumi gitu ya. Setiap anak dididiknya ditanamkan patriotisme, heroisme, dan kesanggupan 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 berdikari ya. Berdikari itu berdiri di kaki sendiri ya. Nah, Ki Hajar menerapkan 7 asas ya. Seorang mereka untuk mengatur dirinya sendiri dan seterusnya ya. Ada 7 asas. Hingga kini, perguruan taman siswa masih berdiri kokoh di kota Jogja. Tempat ini adalah monumen perjuangan yang akan selalu mengingatkan generasi penerus jasa Ki Hajar Dewantara dan rekan-rekannya dalam memajukan pendidikan.
begitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi beliau gitu ya, dengan passionnya gitu ya di bidang pendidikan, nah dia memaksimalkan ya apa yang di ilmu yang dipunyanya gitu ya. Nah, untuk pendidikan uh, di Nusantara gitu ya. Seperti itu. Pendidikan rakyat, pendidikan bangsa dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti kalian cek ya apakah lebih cenderungnya itu historis, inspiratif, atau patriotik, atau dedikatif, atau heroik gitu ya. Nanti kalian cek ini arahnya lebih ke mana. Isi dari teks tersebut ya, situasinya seperti apa. Kita cek soal nomor 3. Kata asas dalam kalimat 8 berasosiasi dengan kalimat 8 nih, Ki Hajar menerapkan 7 asas ya di perguruan ini. Perguruan Taman Siswa ya yang didirikan ini. Ya. Nah, dalam konteks tersebut asas itu berasosiasi dengan apa? Kalau pertanyaannya berasosiasi dengan, Ibu simpulkan itu arahnya ke uh, makna kata yang dekat. Paling dekat maknanya dengan apa? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Kata belajar dalam kalimat 2 dapat diganti dengan kata apa? Apakah studi, kajian, telaahan, penelitian, atau pendidikan? Kata belajar dalam kalimat 2. Nah, dalam konteks kalimat 2, kenapa kita ubah nih kata belajar di kalimat 2? Ada pertanyaan itu kita ganti dengan apa gitu ya. Lebih sesuainya dalam konteks kalimat tersebut dan dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya dalam teks tersebut. Nah, mana yang lebih sesuai gitu ya. Dalam konteks apa? Awalnya ia bergabung dengan kelompok belajar yang bernama Selasa Kliwon yang dipimpin oleh Pangeran Suryo Mentara. Kita ganti dengan apakah kelompok studi, apakah apakah kelompok kajian atau kelompok telaahan atau kelompok penelitian atau pendidikan, mana yang sesuai dengan konteks tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan soal nomor ya. Jadi nanti ini kalian kerjakan masing-masing di JIPOM ya. Nah, kalian sudah bisa menebak dari sekarang. Tapi harus cek lagi detailnya teksnya itu eh, seperti apa ya. Ini kan baru sekilas kalian lihat. Soal nomor 5, kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa pendidikan titik-titik dalam kalimat 10. Nah, di kalimat 10 konteksnya gimana? Tempat ini adalah tempat ini adalah monumen perjuangan. Setelah nanti kalian kerjakan masing-masing di JIPOM, kalian atau kita ya kan bersama-sama setelah JIPOM kerjakan semuanya sudah beres mengerjakan JIPOM di waktu yang ditentukan gitu ya nanti ya. Nah, nanti kita bahas bersama ya. Jadi untuk soal nomor berapa tadi? Soal nomor 5 ya. Nomor 5 itu yang ditanyakan, nah ini sini kan ada yang dirumpangkan ya, dalam memajukan pendidikan titik-titik.
Seperti itu. Sebenarnya sebuah frasanya itu di sini nih, dalam memajukan pendidikan dan seterusnya. Diawali oleh preposisi dalam. Ya, sebentar. Sekilas ya, di luar konteks pertanyaan dulu. Tempat inilah sebuah frasa yang menduduki fungsi subjek. Itu ya. Nah, adalah di sini adalah sebuah kata yang muncul menduduki fungsi predikat. Monumen perjuangan yang. Nah, ini monumen sampai nah yang ini nempel terus. Sampai mana ya? Oh, sampai kalau Ibu lihat bisa sampai sini ya. Monumen sampai rekan-rekannya ini sebagai apa? Pelengkap. Nah, dalam dan seterusnya. Nah, ini diawali oleh preposisi. Berarti menduduki fungsi keterangan ya. Nah, sebuah frasa itu biasanya menduduki dalam satu buah fungsi. Sebuah frasa di fungsi subjeknya, di predikatnya. Nah, kalau untuk yang kalimat 10, predikatnya bukan berupa frasa ya. Nah, dalam dan seterusnya nih, dalam dan seterusnya, ini adalah frasa preposisional namanya. Karena diawali oleh preposisi ya. Diawali oleh preposisi. Nah, tapi itu untuk keperluan soal yang tadi, yang ditanyakan apa? Apa kelanjutan dari pendidikan titik-titik gitu ya? Dalam mengajukan pendidikan apa? Konteksnya, diksi yang kita pilih di situ kan pilihannya ada apa saja. Ibu bacakan ya, opsinya itu ada masyarakat, apakah pernikahan masyarakat gitu ya, dalam mengajukan pendidikan masyarakat, atau dalam mengajukan pendidikan mereka, atau dalam mengajukan pendidikan rakyat, atau dalam mengajukan pendidikan bangsa, atau dalam mengajukan pendidikan nasional. Dalam konteks yang muncul, ini lebih tepatnya gitu ya, menggunakan diksi apa? Nah, gitu ya. Ini tentu berkaitan dengan teks secara keseluruhan. Itu ya, seperti itu. Nah, nanti kok kalian pilih mana yang tepat. Konteksnya memajukan pendidikan apa? Kita lanjutkan. Nah, yang akan kalian kerjakan selanjutnya itu untuk soal nomor 6-nya, teksnya sudah berbeda. Nah, kalimat, nah ini apa yang, sebentar. Apa nih, sudah kalian bisa tebak soal nomor 6 apa yang dimunculkan pertanyaannya? Itu menanyakan pola dasar kalimat yang sama. Kalau menemukan di kalimat soal ada pola ya, kemungkinan pola kalimat atau pola frasa. Konteksnya frasa atau kalimat gitu ya. Apakah itu menanyakan pola makna yang sama, tapi konteksnya frasa gitu ya. Frasa itu kan kelompok kata ya. Nah, ada yang menanyakan pola kalimat. Nah, gitu ya. Nah, ini konteksnya kalimat, tapi di sini ada yang harus kita tekankan, yaitu pola dasar atau pola inti. Tapi di sini bukan konteksnya rasa, tapi apa? Pola inti atau pola dasar kalimat. Konteksnya kalimat ya, yang sama ya. Pola dasar kalimat yang sama. Pembahasannya sama seperti mencari kalimat inti gitu ya. Yaitu kalimat inti dibentuk oleh fungsi pokok kalimat. Nah, apa saja? Nah, jadi yang Ibu ketikkan ini adalah subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Nah, subjek, predikat, objek, atau pelengkap itu membentuk kalimat inti. Nah, apakah semuanya harus muncul? Subjek sampai pelengkap harus semuanya muncul? Tidak ya. Minimal SP saja sudah bisa disebut kalimat inti gitu ya. Nah,
Fungsi kalimat yang tidak muncul apa di sini? Keterangan ya. Jadi biasanya kalimat inti itu tidak menyertakan keterangan. Gitu ya. Kalimat inti tidak menyertakan keterangan. Nah, jadi kalau pertanyaannya menanyakan pola dasar kalimat yang sama, misal kalian menemukan ada keterangan subjek, predikat, objek. Polanya seperti itu. Ternyata di opsinya itu yang ada adalah, nah ini sama dengan misalkan SPOK. SPOK, nah itu. Maksudnya adalah sama di sini dengan catatan maksud ibu, ini maksudnya adalah intinya sama-sama, pola intinya apa? SPO. Keterangannya mau di awal, tengah, atau akhir, itu bukan menjadi fokusnya. Yang ditanyakan pola dasar kalimat yang sama. Jadi kalau yang ditanyakan pola kalimat yang sama, kalau SPK, SPK lagi. Oh, keterangannya harus di ujung juga, di akhir juga. Pola kalimat itu harus sama persis urutannya dan seterusnya gitu ya. Kalau pola dasar kalimat, fokusnya adalah di urutan di SPOPL-nya. Keterangan bukan menjadi bagian dari pola dasar atau pola inti. Ya. Yang kalian perhatikan adalah kalimat 1 sampai 5. Fokusnya hanya di kalimat 1 sampai 5 ya. Uh, untuk mengetahui pola dasar kalimat yang sama. Nah, kita cek ya. Sudah, nah Ibu kasih bonus nih. Sudah terselesaikan ini sebuah frasa. Nah, tapi fungsi kalimatnya kalian tentukan sendiri apakah subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan ya. Semua permasalahan hidupnya, ini satu kesatuan, menjadi sebuah frasa dalam salah satu fungsi kalimat. Gitu. Nah, kalian cari apakah ini polanya SP atau PS atau apa gitu ya. Boleh kalian nanti cari yang intinya juga sama. Ya, nah, Ibu beri bonusnya itu sudah terselesaikan itu menduduki salah satu fungsi gitu ya. Semua permasalahan hidupnya juga menduduki salah satu fungsi. Hanya kalian uh, tentukan sendiri apakah itu SP atau PS gitu ya. Nah, sudah. Nanti kalian cari yang pola dasar kalimatnya sama. Kalau kalian menemukan misalkan ada keterangan nih dalam kalimat di kalimat 1 sampai 5, nah itu bukan menjadi masalah gitu ya dalam soal nomor 6 karena yang ditanyakan pola dasar kalimat, pola inti kalimat. Jadi keterangan tidak masalah gitu ya. Kalau apakah ada atau tidaknya. Kalau yang ditanyakan pola dasar, ya pola inti. Pola inti kalimat, konteksnya kalimat. Clue-nya itu Ibu beritahu sedikit ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Apabila, nah ini mah mudah ya, nanti cek kalimat mana yang sudah bukan memenuhi ya, kalimat mana yang sudah bisa kita pisah menjadi uh, awal paragraf baru gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kata sehingga, nah ini konjungsi ya. Sehingga inilah salah satu konjungsi. Fungsinya apa? Nah, tanpa melihat konteks kalimatnya sebenarnya sehingga sudah bayang ya penggunaannya untuk apa. Tapi untuk membuktikan boleh nih untuk membantu kalian mengetahui fungsinya itu bisa kalian cek di dalam konteksnya. Dalam konteksnya itu di kalimat 4 kita lihat penyebab perilaku ini salah satunya disebabkan karyawan merasa kinerjanya kurang mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari perusahaan, baik yang bersifat materi maupun non-materi, atau beban kerja yang terlalu tinggi sehingga
Oke, sehingga menyebabkan karyawan merasa kelelahan sampai burnout. Burnout di sini di KBBI ya, untuk yang terbaru sudah dituliskan tegak di KBBI. Berarti sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia dan secara penulisan di KBBI-nya ya, di KBBI digabung burnout. Di KBBI-nya seperti itu. Nah, silakan nanti kalian pilih apakah memperluas gagasan, fungsi dari sehingga itu, atau menguraikan alasan, atau menjelaskan akibat, atau mengontraskan gagasan, atau menguraikan keterangan. Nah, silahkan kalian nanti boleh mana yang sesuai gitu ya, fungsi dari sehingga itu apa. Jadi beda konjungsi yang digunakan, beda juga makna yang akan terbentuk karena beda fungsi ya. Misalkan dan, konjungsi dan fungsinya untuk penambahan, menambahkan A dan B. Misalkan ya, kalau atau fungsinya pemilihan A atau B gitu ya. Jadi salah satu. Sebelum maknanya apa? Menunjukkan hubungan waktu gitu ya. Nah, ketika juga menunjukkan hubungan waktu. Nah, bedanya apa? Nah, Ibu bacakan di KBBI ya. Sama-sama waktu ya, sebelum dengan ketika itu menunjukkan hubungan waktu. Kalau sebelum maknanya adalah KBBI ya, ketika belum terjadi gitu ya, atau lebih dahulu dari apakah itu dari suatu pekerjaan, keadaan dan sebagainya. Jadi atau sebelum itu masih belum. Nah, kalau jadi ketika dengan sebelum sama-sama menunjukkan hubungan waktu, tapi detailnya itu, nah di KBBI ketika itu artinya kata penghubung untuk menandai waktu yang bersamaan. Ya, bisa semakna dengan tatkala ya, atau pada waktu yang bersamaan. Ya, beda ya antara sebelum makan dia minum misalkan. Beda maknanya dengan ketika makan dia minum. Beda ya maknanya. Oke, nah itu contoh yang lain ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Dua lagi setelah ini kalian ibu akan share link Gform-nya ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Maksimal 20 menit ya pengerjaannya. Oke, soal nomor 9. Kalimat 2 memiliki pola inti kalimat yang sama dengan ya, memiliki pola inti kalimat yang sama dengan yang mana? Sebenarnya mirip dengan soal nomor 6 ya, hanya di sini masih di dalam teks yang sama. Pola kalimat 2 ternyata di kalimat tersebut ada yang sama. Itu ya, pola kalimatnya. Apa yang ditanyakan? Pola inti kalimat. Sama seperti apa? Pola dasar kalimat ya. Jadi tidak harus sama persis keberadaan keterangannya. Gitu ya. Pola inti kalimat sama tadi dengan pola dasar kalimat. Gitu ya. Seperti itu. Tentukan nanti yang sama dengan kalimat 2. Nah, Ibu akan berikan bantuan sedikit. Kalimat 2 ini seperti ini. Pemenggalannya ya. Fenomena ini, kalimat 2 ini, menduduki salah satu fungsi. Kira-kira menduduki fungsi apa? Nanti boleh kalian cek. Kalian tentukan sendiri. Beri warna yang berbeda. Nah, fenomena ini menduduki salah satu fungsi. Seakan menduduki salah satu fungsi juga. Fenomena ini frasa ya, karena lebih dari satu kata. Seakan menjadi juga sebuah frasa yang menduduki fungsi apa? Nanti kalian tentukan sendiri. Bentuk perlawanan terhadap dan seterusnya. Nah, bentuk perlawanan ini bisa kita penggal nih sebagai menduduki salah satu fungsi terhadap hostile culture yang yang nyambung ya, yang dirasa memberikan dampak yang kurang baik bagi dan seterusnya. Terhadap dan seterusnya ini keterangannya karena di sini ada preposisi terhadap. Bagi kesehatan fisik dan mental seorang juga di sini ada preposisi bagi ya. Berarti ini tadi Ibu sebutkan
jadi bonus ya. Bagi ini diawali oleh preposisi, berarti menduduki fungsi apa? Nah, sudah kalian ketahui ya tadi ya. Nah, nanti boleh cek masing-masing ya tentukan. Nah, tapi yang jadi fokus bukan keterangan, karena pola inti kalimat, pola dasar kalimat itu ya. Cari apakah SP apa gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Dua. Nah, dua lagi. Nah, satu lagi. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi lagi. Nah, ada dua soal yang menanyakan situasi nih. Kalian cek apakah isinya itu persuasif, informatif, komunikatif, dinamis, atau solutif. Nah, setelah itu nanti boleh baca masing-masing teksnya ya. Nah, Ibu akan uh, share link Gform-nya lalu kalian kerjakan ya. Boleh dari sekarang kalian manfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan soal di Gform, soal yang tadi. Itu ya. Sudah kebayang ya, jadi dalam pengerjaannya akan cepat. Silakan linknya sudah Ibu share di chat ya, di kolom chat. Link Gform-nya. Soal yang tadi kita bahas, gitu ya, bahas sekilas gitu ya. Belum kita bahas jawabannya ya. Nah, di sini pukul, nah sambil mengerjakan boleh. Sudah kalian temukannya di kolom chat ya. Kalau ada kendala atau belum melihat atau belum sampai atau ada kendala teknis, Gform-nya, linknya belum muncul, boleh sampaikan ya. Oke, jadi kita mulai di pukul 13.40 ya sekarang ya. Nah, 13.40 maksimal kalian kerjakan sampai pukul 14 tepat ya. Nah, jadi sisa waktu setengah jamnya itu untuk membahas soal yang kan waktu sudah dimulai itu ya mengerjakan. Maksimal diusahakan sampai pukul 14 tepat ya. Silakan. Dan isi nama lengkap kalian untuk memudahkan menginput nilai kalian. Nah, sambil mengerjakan boleh ada yang ditanyakan apakah ada soal yang kurang jelas dan sebagainya. Maksimal di menit kelima ya, 14 lewat 5 menit terakhir ya. Terakhir Ibu tunggu sampai 14.05. Ibu tambahkan 5 menit lagi ya. Sekarang baru 27 orang. Silakan. Ibu tambahkan 5 menit lagi sambil menunggu yang lain. Baru 28 orang. Terakhir jumlah siswa yang Ibu lihat ada 34 ya. Sekitar 34. Nah, 35 ya. Terakhir Ibu cek 37 dikurangi admin dan Ibu. Jadi sekitar 35. Oke. Jadi kalau 35, 7 orang lagi ya. Baru 28 orang. Kita mulai ya membahas soal post test yang sudah kalian kerjakan. Oke. Yang lain sambil menunggu Ibu munculkan soal di layar gitu ya. Boleh tadi submit nih hasil pengerjaan. Nah, Ibu akan munculkan soal yang tadi. Ya, kita bahas ya soal nomor 1. Oke, sebentar. Nah, ditanyakan kalimat yang tidak logis tadi, petunjuk mengerjakannya, petunjuk pengerjaannya sudah terbayang ya.
Berarti kita tinggal menganalisis kalimatnya itu SP-nya minimal subjek predikat kelas ya. Kenapa seperti itu? Tadi sudah disampaikan alasan kenapa kita harus mengecek subjek dan predikatnya. Oke, kalimat 1 dan 2 tadi sempat terbahas ya, Ibu hampir lupa nih. Ini harusnya jangan dibahas dulu tadi ya. Nah, jawabannya itu antara 3 sampai 5 berarti ya, karena tadi 1 dan 2 subjek predikat aman dan yang lainnya juga aman. Efektif gitu ya. Nah, 3, 4, dan 5. 3 kita bahas kalimat 3-nya. Bersamanya, nah ini menduduki fungsi keterangan. Setuju nggak? Tergabung juga, nah tergabung juga ini predikat. Setuju nggak? Oke, ini menduduki fungsi predikat. Subono, siapa lagi? Prawiro, Wiworo, nah, sampai ini nih, hingga Suryo Putro, ya. Ini dari mana? Dari Subono, ya. Sampai Putro, itu satu kesatuan menduduki fungsi apa? Sebuah frasa yang menduduki fungsi subjek, ya. Jadi polanya gimana? K, P, S. Keterangannya tadi apa bersamanya? Ibu lisankan ya, soalnya fontnya ini, nah Ibu coba nih. Ini terlalu besar. Bersamanya itu memiliki fungsi keterangan. Tergabung juga memiliki fungsi predikat. Selanjutnya apa nih? Subono sampai terakhir itu subjek. Biasanya kan kalian menemukan subjek dulu baru predikat ya. Yang kalian temukan ini contoh yang predikat dulu baru subjek. Gitu. Nah, namanya kalimat inversi. Kalimat inversi itu menonjolkan fungsi predikatnya. Contohnya, terkejut saya. Kalau itu kan, Ibu ulangi, terkejut saya. Saking terkejutnya, predikatnya dulu yang dimunculkan gitu ya. Jadi itu polanya PS. Kalau dibentuk jadi SP, jadi gimana? Saya terkejut. Beda ya secara makna. Kalau menonjolkan predikatnya dulu jadi beda. Saking terkejutnya dimunculkan dulu predikatnya. Contoh lainnya yang polanya inversi, datang juga dia. Nah, saking ditunggu-tunggunya, nah yang dimunculkan predikatnya dulu datang juga gitu ya. Dia sebagai subjek gitu ya. Jadi PS polanya, kalimat inversi. Seperti itu. Termasuk ada kecelakaan. Nah, itu juga PS. Kalau kita balikan jadi SP gimana? Kecelakaan ada gitu ya. Nah, jadi ada kecelakaan juga itu termasuk PS ya. Kalimat inversi. Nah, contoh yang di kalimat 3 juga kalimat inversi ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan boleh sambil Ibu bahas. Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian, kita cek kalimat selanjutnya. Dan berarti subjek predikat ada ya di kalimat 3 dan semuanya penggunaan kata-katanya, logis tidaknya, apalagi hemat dan tidaknya, dan seterusnya, paralel dan tidaknya, itu aman ya. Kita cek kalimat 4. Berdasarkan, sebentar. Nah, berdasarkan rapat studi kelompok tersebut, nah berdasarkan sampai tersebut, ini keterangan ya. Di sini berdasarkan menandai keterangan. Berdasarkan sampai tersebut itu keterangan. Ki Hajar Dewantara menduduki fungsi apa? Subjek. Ditugaskan menduduki fungsi predikat. Nah, untuk mendidik rakyat, nah untuk ini termasuk konjungsi ya. Konjungsi yang semakna dengan supaya, agar gitu ya. Menduduki fungsi apa? Kalau diawali oleh konjungsi, dalam hal ini konjungsi subordinatif, itu menduduki fungsi keterangan. Gitu ya. Jadi ciri keterangan itu bisa diawali oleh apa? Preposisi atau kata depan, bisa juga diawali oleh konjungsi. Dalam hal ini konjungsi subordinatif ya. Nah, SP-nya ada yaitu Ki Hajar
Dewantara sebagai subjek ditugaskan sebagai predikat. Ya, SP-nya ada dan penggunaan konjungsi dan yang lain-lainnya aman ya. Nah, apakah jawabannya kalimat 5? Kita cek ya. Kalimat 5. Karenanya, atau oleh karena itu gitu ya. Nah, ini kalau konjungsi antar kalimat biasanya tidak ibu masukkan ke dalam fungsi kalimat ya. Nah, kita cek. Pada sampai 1922 itu dioleh oleh preposisi ya. Ada preposisi pada, berarti keterangan ya pada sampai 1922 itu keterangan. Ia menduduki fungsi subjek. Oh, sebentar. Yang itu tidak bisa kita penggal ya. Sebenarnya ada kasus lain, misalkan ada partikel lah, dialah yang menang. Nah, itu boleh nanti aja kita bahas. Nah, di sini tidak ada partikel lah sebelum yang. Jadi ini harus lanjut ya. Ia yang mendirikan perguruan taman siswa. Nah, menduduki fungsi apa? Subjek. Nah, yang ada berarti berarti pola kalimat ini apa? KS. Nah, tidak tepat ya. Maksudnya adalah minimal kan subjek predikat harus ada. Sementara yang belum muncul apa? Predikat. Bagaimana untuk memunculkan predikat? Kita hilangkan yangnya. Nah, apakah yang ini tidak boleh digunakan? Boleh selama selama predikatnya ada. Misalkan dia yang mendirikan perguruan taman siswa sudah sangat berjasa. Nah, sudah sangat berjasa itu predikat. Nah, sementara di sini tidak ada predikat ya. Nah, jadi ia sampai terakhir sampai titik tidak kita temukan predikat. Nah, keberadaan yang di sini menghalangi predikatnya. Jadi harusnya gimana? Nah, dengan yangnya kita hilangkan akan muncul SP-nya jelas, predikatnya akan muncul. Nah, ia itu sebagai subjek ya. Ia sebagai subjek mendirikan sebagai apa? Predikat. Jadi ada ya predikatnya. Perguruan taman siswa sebagai apa? Objeknya. Kayak gitu ya. Kalau kita pastikan perguruan taman siswa didirikan olehnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah kalimat 5 untuk pertanyaan kalimat yang tidak logis. Seperti itu ya. Jadi, salah satu cara menentukan kalimat yang tidak logis, pastikan SP-nya ada, baru kita cek boros atau tidaknya gitu ya. Penggunaan kata-katanya sudah tepat atau belum, masuk akal atau tidaknya juga kita perhatikan gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu soal nomor 5, jawabannya, soal nomor 5. Soal nomor 1, jawabannya kalimat 5 yang ya. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan dulu? Silakan sebelum dilanjutkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut langsung saja dedikatif. Kenapa dedikatif? Ada yang selain dedikatif? Nah, kenapa Bu? Padahal tadi ada hmm, ada unsur kesejarahannya dimunculkan sejak tahun sekian gitu ya. Terus pada tahun sekian ia atau beliau nih mendirikan perguruan taman siswa dan seterusnya. Nah, itu memang terlihat ada sisi sejarahnya. Tapi teksnya juga ini kecenderungannya lebih menjelaskan tidak tidak semata-mata sejarah yang dimunculkan, tapi lebih ke ada nilai dedikasinya dari seorang Ki Hajar Dewantara. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu mudahnya adalah pengabdian ya, istilah mudahnya. Di KBBI boleh kalian cek dedikasi itu diartikan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha dan atau tujuan mulia. Di sini ada kata kunci. Nah,
Melalui perguruan ini, perguruan taman siswa ya, Ki Hajar mencurahkan tenaga dan pikirannya bagi rakyat pribumi. Setiap anak dididiknya, ditanamkan, setiap anak, ulang ya, setiap anak didiknya itu maksudnya, kan ini menduduki fungsi subjek ya. Setiap anak didiknya ditanamkan patriotisme, heroisme, dan kesanggupan berdikari, dan seterusnya. Nah, jadi didirikannya perguruan taman siswa ini menunjukkan salah satu bukti dedikasinya ya. Seperti itu pengabdiannya, pengorbanan tenaga dan pikirannya, dan seterusnya. Apakah tidak bisa kita sebut inspiratif? Bisa juga sebenarnya menginspirasi kita ya. Walaupun di sini akan selalu mengingatkan generasi penerus dan seterusnya. Dari kisahnya sebenarnya menginspirasi. Terus di situ ada kata kunci patriotisme, heroisme. Tapi kenapa tidak kita pilih patriotik atau heroik? Nah, yang digambarkan adalah Ki Hajar Dewantara dari sisi dedikasinya di dunia pendidikan. Itu dedikasi tadi, pengorbanan tenaga, pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Jadi situasinya adalah dedikatif, bersifat dedikasi tadi ya, bersifat pengabdian. Gitu, ada yang ingin disampaikan silakan. Kita lanjutkan kembali. Sebentar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, langsung saja nanti boleh kalian cek di KBBI, asas itu salah satu artinya adalah, nah Ibu bacakan di KBBI nanti detailnya boleh kalian cek ya masing-masing. Diartikan dasar gitu ya, diartikan juga dasar cita-cita, diartikan juga hukum dasar. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta yaitu dasar. 7 asas berarti 7 dasar. Gitu. Yang tepat itu hak asasi atau hak azasi. Nah, dengan S ya, asasi, hak asasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita bahas soal nomor 4. Kata belajar dalam kalimat 2 dapat diganti dengan kata apa? Nah, dalam konteks kalimat 2, awalnya ia bergabung dengan kelompok belajar, yang bernama Selasa Kliwon yang dipimpin Pangeran Suryo Mentara. Di sini kalau dilihat ada berdasarkan rapat studi kelompok tersebut. Nah, berarti kita pilih studi, gitu ya, kelompok studi. Gitu. Ada yang menjawab selain studi? Jadi kita pilih studi dalam konteks tersebut. Kenapa bukan kelompok kajian? Kenapa bukan kelompok telahan atau kelompok penelitian atau kelompok pendidikan? Dalam konteks tersebut lebih tepatnya studi ya. Nanti boleh cek arti studi itu seperti apa dan nyambung dengan konteks tersebut ya. Ada? Sudah. Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa pendidikan titik-titik. Masih ingat? Letaknya di kalimat 10 kan ya itu ya. Nah, dalam memajukan pendidikan apa? Jawabannya apa? Pendidikan bangsa. Pendidikan bangsa. Nah, mungkin kalian akan bertanya nih yang menjawab selain bangsa. Kata kunci bangsa sebelumnya tidak ada. Yang ada apa? Rakyat ya. Bagi rakyat pribumi. Apalagi tadi? Perguruan nasional. Untuk mendidik rakyat ya. Nah, kenapa tidak nasional atau rakyat? Nah, dalam konteks ini, nah, lebih tepatnya memajukan pendidikan apa? Pendidikan bangsa. Tercakup sebenarnya. Tadi perguruan nasional, mendidik rakyat, itu konteksnya dalam memajukan pendidikan bangsa. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah bangsa.
Sudah, soal nomor 5 itu delta. Sebentar. Kita lanjutkan soal nomor 6. Nah, kita bahas ya. Tadi sudah Ibu beri clue, sudah terselesaikan. Ini memiliki salah satu fungsi. Semua permasalahan hidupnya juga memiliki salah satu fungsi ya. Sudah terselesaikan ini apa? Ada yang bisa menebak apakah subjek atau predikat memiliki fungsi? Predikat ya. Semua permasalahan hidupnya subjek. Seperti itu ya. Ini subjek. Kayak gitu. Jadi kalau kita ubah jadi pola yang normal, S dulu baru P, kita cek ya. Semua permasalahan hidupnya sudah terselesaikan. Kayak gitu ya. Semua permasalahan hidupnya sudah terselesaikan. Jadi kalau kita balik juga bisa seperti itu ya. Nah, jadi mana yang pola dasar kalimatnya sama? Yaitu kalimat berapa? Tadi kalian menemukan di kalimat berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Kita cek di kalimat 1 ya. Kalimat 1. Kalimat 1 di sini kita cek ya. Dalam 1 tahun ini, di sini ada diawali oleh preposisi, berarti ini preposisi dalam ya. Berarti ini apa? Memiliki fungsi keterangan ya. Cukup populer ini sebagai predikat. Istilah gimana bahasanya? Quiet quitting gitu ya. Quiet quitting. Nah, ini sebagai subjeknya gitu ya. Di dan seterusnya, di sampai terakhir ya. Di berbagai kanal berita maupun media sosial yang cukup mengundang perdebatan. Yang itu masih kelanjutan dari uh, keterangannya. Nah, jadi di sini polanya apa? K, P, S, dan K gitu ya. Nah, keterangannya tidak perlu kita perhatikan karena yang ditanyakan pola dasar kalimat yang sama. Sama-sama polanya apa? PS. Itu ya, seperti itu. Jadi, cukup populer itu predikat, istilah quiet quitting itu sebagai subjek. Polanya sama-sama, pola dasarnya sama-sama PS ya. Nah, Ibu lisankan uh, tanpa Ibu ketikkan ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang disampaikan boleh sambil Ibu lanjutkan. Nomor 7 langsung saja jawabannya yang Bandung yang B. Nah, kalimat 4 mengawali paragraf baru ya. Membahas apa? Penyebab perilaku ini salah satunya disebabkan dan seterusnya. Terus ada apa? Di sini ada disebabkan juga dan seterusnya. Disebabkan juga dan seterusnya gitu ya. Ini membahas alasan ya perilaku quiet quitting tadi fullnya itu keseluruhan keseluruhan paragraf yang baru diawali dengan kalimat 4 membahas alasan perilaku atau fenomena tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Nomor 8, langsung saja Ibu yakin kalian bisa tepat semua ya. Yaitu kata kuncinya akibat ya, berarti yang C ya. C itu apa? Menjelaskan akibat. Kayak gitu ya, menjelaskan akibat sehingga di sini. Sehingga semakna dengan maka ya, menjelaskan akibat. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor berapa? Nah, nomor 9. Pola inti kalimat yang sama dengan dengan kalimat 2 ya, itu sama dengan yang mana? Kalimat 2 ini kata kuncinya menjadi. Nah, Ibu lisan bukan. Nah, Ibu munculkan dulu seperti ini. Sekarang dia menjadi dokter. Terlihat tidak di layar? Mudah-mudahan terlihat ya. Dan dia menjadi dokter, pola kalimatnya dia itu subjek menjadi predikat, dokter itu pelengkap. Kenapa bukan SPO tapi SPPL gitu ya? Nah, kalau di depan predikat adalah objek, kalau kalimatnya dapat kita pasifkan.
Misalkan ayah makan nasi, itu SPO. Karena dapat kita pasifkan jadi nasi dimakan oleh ayah gitu ya. Tapi kalau kalimat yang ini bukan SPO tapi SPPL karena tidak dapat kita pasifkan. Apakah dapat kita pasifkan jadi dokter dijadi dia? Tidak bisa ya. Termasuk dia merupakan dokter, tidak bisa kita pasifkan jadi dokter dirupakan dia juga tidak bisa. Jadi kalau predikatnya diisi oleh menjadi atau merupakan itu SPPL gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 9 itu jawabannya kalimat 5. Ya, kalimat 2 memiliki pola inti kalimat yang sama dengan kalimat 5. Oke, kita cek ya. Cara cepatnya, predikatnya sama-sama diisi oleh kata menjadi. Oh, berarti polanya juga tidak jauh berbeda. Yang diceknya itu di predikatnya ya. Nah, di sini fenomena ini di kalimat 2 ya. Kalimat 2 ini fenomena ini sebagai subjek. Nah, seakan menjadi. Nah, di sini sebagai predikat. Bentuk perlawanan dan seterusnya itu nanti boleh kalian lanjutkan ya polanya. Nah, kita fokus ke predikatnya. Predikatnya diisi oleh menjadi kalimat 5 juga. Nah, kita cek batas-batas yang itu masih lanjut ya, yang kabur antara dan seterusnya. Nah, ini batas-batas sampai juga itu sebagai subjek. Nah, dapat menjadi. Nah, predikatnya diisi oleh menjadi, gitu ya. Berarti depannya lah pelengkap. Kita buktikan ya faktor pendorong terjadinya perilaku ini sebagai pelengkap. Kayak gitu ya. Jadi ini as people juga dan seterusnya. Jadi ini kelanjutannya juga. Nah, ini pelengkap nih. Nah, bentuk sampai kurang baik itu pelengkap bagi kesehatan fisik dan seterusnya itu keterangannya. Intinya ini as people. Kayak gitu ya. Intinya itu sama-sama as people. Sudah, kita lanjutkan satu lagi ya. Ada yang disampaikan? Jadi sama-sama subjek predikat pelengkap untuk soal nomor 9, kalimat 2 dan 5. Soal satu lagi. Situasi yang tepatnya itu, nah bisa kita diskusikan. Jawabannya adalah informatif. Setuju nggak? Jadi menginformasikan mengenai fenomena quiet quitting tadi. Mulai dari apa sih itu quiet quitting itu? Terus sampai menjelaskan penyebab fenomena atau perilaku tersebut ya. Nah, itu lebih ke informatif, berisi informasi, tidak me, tidak memersuasi, tidak mengajak seseorang untuk jangan punya perilaku quiet quitting misalkan. Tidak ada sebenarnya, ada tidak kalian menemukan ada yang mengarah ke memersuasi atau tidak? Terus komunikatif, komunikatif itu salah satu artinya mudah dipahami ya, si kata-katanya, penjelasannya. Nah, kalau ibu lihat memang jelas ya, tapi di sini masih menggunakan istilah-istilah ya. Jadi eh, kecenderungannya lebih dan gagasannya lebih membahas, menginformasikan fenomena tadi kayak gitu ya. Terus dinamis di sini eh, walaupun ada fenomena baru ya, tapi ini tidak menunjukkan kecenderungannya ke ada eh, perubahan gitu ya. Seperti itu. Terus bukan dan tidak solutif juga ya, tidak berisi solusi juga di situ. Seperti itu. Nah, silakan. Jadi, ada yang ingin ditanyakan untuk nomor terakhir? Silakan. Jadi, kenapa bukan dinamis? Kalau diartikan, dinamis itu kan bersifat dinamik ya. Dinamik itu penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi, kurang tepat juga untuk situasi dalam teksnya. Tidak tidak kita temukan solusinya juga ya, jadi bukan solutif. Seperti itu. Sudah, jadi jawabannya informatif, berisi informasi mengenai fenomena tersebut. Nah, sampai sini Ibu akhiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.